Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para istri, para sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan semoga sahabat beriman semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda oleh Allah. Lantas apa saja mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Berikut ini saya sampaikan 10 mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran." Kemudian mukjizat yang kedua, air mengalir dari sela-sela jemari. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu keadaan itu. Maka beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya. Lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka air mengalir dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu, para sahabat berwudu. Jumlah mereka pada waktu itu ada 300 orang. Kemudian mukjizat yang ketiga, makanan yang sedikit tetapi cukup untuk banyak orang. Mukjizat yang lain yang dimiliki Nabi Muhammad adalah dapat membuat makanan sedikit tetapi bisa dimakan banyak orang, seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW terlihat lapar. Abu Thalhah yang mengetahui hal itu tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumah Abu Thalhah hanya sisa sedikit makanan. Singkat cerita, Abu Thalhah dan istrinya tetap mengundang Rasulullah. Ketika itu tidak disangka, Rasulullah SAW juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Thalhah dan istrinya merasa cemas karena makanan hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Thalhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah SAW mendoakan makanan yang dihidangkan.
Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama, makan ada 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya, semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu sekitar 70 atau 80 orang. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW dan keluarga Tolhah makan hingga kenyang pula. Sumber dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mukjizat yang keempat, segelas susu mengenyangkan banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan mukjizat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengenyangkan banyak orang dengan hanya segelas susu. Jika dipikir, hal tersebut mustahil. Namun itulah bukti kekuasaan Allah. Diceritakan bahwa Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin, tetapi amat banyak ilmunya dan kuat hafalannya, sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Rasulullah melewatinya dan tersenyum melihatnya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Kemudian berkatalah Rasulullah, "Ya Abahir." Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." "Aku datang memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, Rasulullah menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istri Rasulullah menjawab, "Dari Fulan. Ia menghadiahkannya untukmu." Rasulullah kemudian memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labbaik ya Rasul," jawabnya. "Pergilah dan panggil Ahlu Sufah." Ahlu Sufah adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah SAW karena tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah. Abu Hurairah merasa berhak mendapat seteguk lebih dahulu agar kekuatannya yang hilang bisa kembali. Nanti jika Ahlu Sufah datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka. Namun Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Abu Hurairah segera memanggil Ahlu Sufah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labbaika ya Rasul." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua. Kemudian ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abahir, labbaika ya Rasulullah, sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar wahai Rasulullah." "Duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah terus memerintahkannya minum sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku." Kemudian Rasulullah bersabda, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Sumber dari hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman rahimakumullah, mukjizat yang kelima,
doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW bisa meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan yang dikabulkan pada saat itu juga. Mukjizat tersebut dijelaskan pada hadis Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, pada saat khutbah Jumat, berdirilah seseorang minta didoakan agar turun hujan. Waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah berdoa, seketika itu pula turunlah hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya ada seorang laki yang mengadu kepada Rasulullah bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Jangan menimpa kota Madinah. Maka awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera bergerak, tidak lagi berada di atas kota Madinah, tetapi berada di pinggir kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mukjizat yang keenam, pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Pemberitahuan hal-hal gaib yang dimaksud adalah Rasulullah bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Salah satu hal gaib yang disampaikan Rasulullah adalah kejadian pada saat perang Mu'tah. Zaid bin Haritsah, komandan pasukan yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan muslimin, terbunuh. Dan akhirnya komandan pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Namun sebelum kematian kedua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW telah memberitakan kematian Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah. Allah memberikan wahyu kepada beliau tentang berita gaib. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian mukjizat yang ketujuh, terbelahnya bulan menjadi dua. Terbelahnya bulan menjadi dua merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu orang kafir Mekah meminta bukti kenabian Rasulullah, maka Allah tunjukkan dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Rasulullah berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah menjadi dua. Satu bagian di atas gunung dan satunya di gunung yang lain. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, artinya bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian mukjizat yang ke-8, mengobati sakit mata. Allah sembuhkan dalam seketika. Tak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika. Namun semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah kemudian memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika itu mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit mata. Sumber dari Ar-Rahiqul Maktum.
Sahabat beriman rahimakumullah. Kemudian mukjizat yang ke-9, orang akan selalu membela ajarannya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam tentu saja tidak mudah, apalagi pada saat itu kaum Quraisy secara terang-terangan membenci Rasulullah dan menolak ajarannya. Kendati begitu, akan tetap ada yang membela ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya orang yang selalu membela ajaran Nabi Muhammad ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang selalu menampakkan kebenaran Islam dan membelanya. Kemudian mukjizat yang ke-10, air yang sedikit menjadi banyak. Mukjizat terakhir adalah Rasulullah SAW bisa membuat air yang sedikit menjadi banyak. Dikisahkan pada zaman dulu, dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kehabisan bekal air. Sedangkan waktu itu sumber air berjarak jauh dari mereka. Kemudian mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Lalu Rasulullah kemudian mengusap kantong air milik wanita tersebut dan menyuruh para sahabat yang kehausan untuk minum. Jumlah mereka pada saat itu ada 40 orang. Setelah mereka puas minum, mereka mengisi kantong air masing-masing sampai penuh juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.